Terlepas dari kamu mengenalnya sebagai Eminem, Slim Shady, atau Marshall Mathers, tidak dapat dipungkiri bahwa ia memiliki dampak yang luar biasa pada industri musik. Selamat datang di What's Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas tentang kisah memilukan seorang Eminem. Here, tell these people something they don't know about me. Meskipun ia memiliki talenta yang luar biasa, namun yang lebih mengagumkan lagi adalah tekadnya untuk meraih kesuksesan meski harus menghadapi berbagai rintangan. Terlahir dengan nama Marshall Bruce Mathers III di Saint Joseph, Missouri pada tahun 1972, Marshall dinamai sesuai dengan nama ayahnya yang meninggalkan dia dan ibunya Debbie. Marshall berusaha menghubungi ayahnya beberapa kali ketika dia masih remaja dengan menulis surat kepadanya tetapi tidak berhasil. Berjuang untuk mendapatkan pekerjaan, Debbie sering memindahkan Marshall ke berbagai tempat di seluruh penjuru Amerika Serikat yang mengakibatkan pendidikannya terancam karena dia dilaporkan sering berpindah-pindah sekolah setiap 2 atau 3 bulan sekali. Yeah, I would change schools 2-3 times a year, and that was probably the roughest part. Pola hidup seperti ini membuat Marshall kesulitan mendapatkan teman dan kabarnya dianggap memiliki gangguan mental oleh para gurunya. Hal ini menambah situasi yang semakin sulit untuk menyesuaikan diri sebagai orang kulit putih di lingkungan dan sekolah yang didominasi orang kulit hitam. Namun, teman dan keluarganya mengatakan bahwa Marshall terbiasa menjadi seorang penyendiri, mengurung diri di kamarnya, dan asik dengan dunia komik. Marshall pernah dibully di sekolah terutama oleh seorang anak laki-laki bernama D'Angelo Bailey yang menyerangnya di kamar mandi sekolah, membuatnya koma selama 10 hari. Setelah berhasil siuman, dia harus mempelajari kembali banyak keterampilan motoriknya. Terlepas dari trauma yang dialaminya, ibunya, Debbie, juga dikatakan bersalah atas sindrom Munchausen karena membohongi anak-anaknya bahwa mereka sedang sakit, padahal sebenarnya tidak. Meskipun dia dan ibunya sering berpindah-pindah, Marshall menghabiskan sebagian besar masa kecilnya di Detroit. Dan dia akhirnya mempunyai seorang sahabat dari saudara tiri ibunya, Ronnie Polkinghorne, dan keduanya dengan cepat menjadi dekat. Sekalipun Ronnie hanya 2 bulan lebih tua dari Marshall, dia berperan sebagai pembimbing baginya, memperkenalkannya pada dunia musik rap dengan lagu Reckless dari soundtrack film Breaking. Namun di kemudian hari, Ronnie mengakhiri hidupnya sendiri, membuat Marshall trauma dan tidak dapat bicara selama berhari-hari hingga tidak sanggup menghadiri pemakamannya. Dengan masa sekolah yang tidak menentu, Marshall menghabiskan waktu 3 tahun di kelas 9 dan akhirnya putus sekolah saat berusia 17 tahun. Walaupun Marshall putus sekolah, dia selalu memiliki kecintaan terhadap bahasa Inggris. Hal itu dan kecintaannya pada musik rap membawanya untuk menghadiri kompetisi rap open mic dan mencoba membawakan materinya. Pada saat itulah dia bermain-main dengan nama rap menggunakan nama-nama seperti MC dan Eminem, seperti halnya sebuah permen. Akhirnya dia merubahnya dengan nama Eminem yang kita kenal sekarang. Meskipun Marshall membenamkan dirinya dalam skema rap underground, dia terus-menerus menghadapi kesulitan karena dia berkulit putih. Dia berkolaborasi dengan banyak rapper lokal termasuk temannya Proof, namun dia masih berjuang untuk membuat orang-orang memandangnya sebagai musisi yang profesional. Setelah bertemu dengan calon istrinya, Kim, di akhir tahun 80-an dan memiliki anak perempuan bernama Hailey di pertengahan tahun 90-an, dia mencoba membuat terobosan dengan rekaman pertamanya, Infinite. Sayangnya, bagi Marshall, album ini gagal secara komersial sehingga membuatnya berada pada salah satu titik terendah dalam kehidupannya. Berjuang untuk menafkahi keluarganya, Marshall rela bekerja 60 jam seminggu di restoran keluarga Gilbert's Lodge. Namun setelah dipecat dari restoran Gilbert's disertai kekecewaan terhadap rekaman Infinite miliknya, Marshall mencoba mengakhiri hidupnya. Pada tahun 1997, Marshall tinggal bersama ibunya Debbie dan Kim serta Hailey di sebuah trailer milik ibunya. Pada pertengahan tahun 1997, Marshall memutuskan untuk mengubah cara penulisannya. Dia membuat materi yang mengandung kontroversi dan lebih pedas. Dan dia menciptakan alter ego Slim Shady untuk menyesuaikan dengan gaya barunya, memberinya sebuah wadah untuk menciptakan kegaduhan di dunia hiburan. Dan muncullah Slim Shady EP. Setelah EP tersebut berada di naungan Dr. Dre, Eminem alias Slim Shady meraih kesuksesan dalam sekejap dengan dukungan Dr. Dre di belakangnya. Sejak Marshall melejit menjadi superstar di dunia rap, ada banyak pasang surut di hidupnya, baik dari segi musik ataupun kehidupan pribadi. Namun, detail kehidupan pribadinya, khususnya di ruang sidang, yang telah menarik banyak perhatian media. Pertama-tama, Marshall dan Kim telah menikah dan bercerai 2 kali dengan hubungan mereka yang terkenal sering putus nyambung. Karena didikannya, hubungan Marshall dan ibunya juga terbilang tidak stabil.
Bahkan ibunya, Debbie, menuntutnya sebesar $10 juta atas fitnah yang diakibatkan oleh Slim Shady LP. Dan itu bukan satu-satunya kasus yang membuat Marshall dituntut jauh dari itu. Dia telah dibawa ke pengadilan beberapa kali terkait klaim hak cipta pengambilan sampel lagu dan berbagai pencemaran nama baik. Dia bahkan dituntut atas pencemaran nama baik lagu yang dia buat oleh orang yang membuatnya koma saat dia masih muda. Bahkan, ada pembicaraan tentang dinas rahasia yang menyelidikinya karena lirik kontroversial dalam lagu We As Americans. Sebelum kita lanjut, kami mengupload video setiap hari. Jadi, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video. Kalau kamu menggunakan handphone, jangan lupa untuk nyalakan notifikasi di bagian pengaturan. Di luar ruang sidang, Marshall berjuang melawan penyakit yang ada di tubuhnya. Selama pembuatan film semi-autobiografinya 8 Mile, Marshall berjuang melawan insomnia karena jam syuting yang panjang dan banyak kecanduan dengan obat-obatan untuk membuatnya tidur. Dia menjadi tidak terkendali dan sang rapper menyatakan bahwa dia kehilangan ingatan selama bertahun-tahun karena kecanduannya. Setelah overdosis dengan jumlah yang menurut dokter setara dengan 4 bungkus heroin dan beberapa kali kambuh, Marshall akhirnya mulai berolahraga untuk mengatasi masalah kecanduannya. Dan yang tak kalah menarik, penyanyi Elton John pun menjadi sosok pembimbing untuknya yang secara teratur menghubunginya untuk mengecek kondisi kesehatannya. Kesuksesan Marshall Mathers dalam industri musik memang tidak dapat dipungkiri, dan liriknya yang kreatif, jenaka, dan sangat kontroversial telah mengubah cara pandang kita terhadap musik rap. Meskipun bakatnya luar biasa, yang bisa dibilang lebih luar biasa adalah tekadnya untuk berjuang melawan rintangan meraih kesuksesan. Dan itulah kisah yang memilukan dari seorang Eminem. Sebenarnya ada lebih banyak lagi hal tentang Eminem daripada yang terlihat selama ini. Bagaimana menurut kalian? Beritahu kami di kolom komentar.